Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, kawan-kawan semua? Oke, kita berjumpa lagi di Binpras, Bincang Praktisi, Office Central Indonesia, Community. Nah, kali ini kita menghadirkan pengusaha kawakan dari Indramayu. Oke, Teteh EN. Oke, beliau kerap disapa dengan panggilan Teh EN. Alright, jadi eh, kiprahnya beliau ini sudah mendunia kawan-kawan. Oke. Pagi ini kita oprek semangatnya beliau, inspirasinya beliau sehingga menjadi pengusaha sukses yang mendunia membawa batik Pauman Dermayon. Nah, saya Rizky Rohmayani dari Office Central Indonesia, lalu ada tim di sana Mas Wisnu Wardana juga Mas Saiful Anwar. Alright. Kita sudah melihat di sana kawan-kawan semua ada TEN Kurotul Ain. Oke, beliau adalah pengusaha tekaf kria Indonesia. Oke, batik. Nah, kita akan oprek inspirasinya beliau ini. Kenapa batik gitu? Apa uniqueness-nya batik-batik Indramayu? Gitu. Apakah ada bisnis turunan dari TEN selain batik ini? Melihat situasi yang sedang berkembang saat ini. Luar biasa dan ini nice gitu ya. Eh Beliau juga sudah memulai bisnisnya lama sekali gitu. Semalam saya sempat share dengan beliau gitu ya, komunikasi by WhatsApp dan luar biasa kagum saya sama beliau gitu dengan semangatnya beliau. Eh, Perempuan Indonesia, salah satu perempuan Indonesia yang eh, kiprahnya itu sudah mendunia gitu ya. Ini patut kita contoh semangat dan inspirasinya. Oke, kita sudah lihat TEN di sana, langsung saja kita sapa beliau. TEN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Teteh masih mute di sana? Iya, Speakernya udah. alright. Oke. Oke. Sip. Oke, sudah clear Halo. suaranya Teh. Halo Mbak Aha, Doni. akhirnya kita Ketemu juga ya. akhirnya itu seru ya. Ini Ya, acaranya kita blast di Facebook dan community Teh. Jadi nanti oke. YouTube juga, insya Allah YouTube juga Mas Wisnu nanti akan share ke YouTube. Jadi kita akan melihat gitu how responsif orang-orang Indonesia gitu ya terhadap perkembangan bisnis batik gitu di Indonesia terutama ya karena memang batik juga menjadi salah satu eh, budaya Nusantara tehnya yang kalau kita ngomong batik udah pasti ingatnya adalah Indonesia tanah air beta pastinya begitu ya tapi memang batik di Indonesia bermacam-macam dari sekarang aja Sabang sampai Merauke ada 33 provinsi ya sekarang ini ya alright nah Ya. banyak menyuguhkan macam-macam batik-batik kreasi dari daerah salah satunya adalah Dermayon ini. Salah satunya adalah Kecamatan Pauman di Indramayu. Kecamatan Oke. Indramayu, Mbak Doni. Oh, Kecamatan Indramayu. Ya, kelurahannya Pauman. Oh, oke. Jadi Pauman ini kelurahan, kawan-kawan. Iya, Dermayon sendiri itu pronounce-nya itu Dermayon gitu ya, Teh ya. iya. Dermayon. Nah, ini spelling antara Jawa Tengah gitu ya, Jawa. Karena di tengah-tengah ya Indramayu ini ya, Teh ya. Iya, betul. Oke. Kulturnya Jawa, Mbak. Oke, masuknya Jawa, jadi perbatasan antara Jawa dan Jawa Barat gitu. Maksudnya dengan budaya Jawa dan Sunda Ya, gitu di betul. sini. Tapi tetap pronounce-nya pengungkapannya gitu ya, penyampaiannya, Jawa. pronunciation-nya tetap Jawa. Dermayon gitu. Harusnya saya panggil Mbak EN ini ya. Oke, Namanya alright. Nah, Sunda-Sundaan, Mbak. iya iya, ya karena di perbatasan. Nah, kalau kawan-kawan, sahabat semua, sering kali dulu sebelum dibangun tol ya dari Jawa
Trans Jawa gitu ya, sebelum dibangun tol, pastinya kawan-kawan kalau akan mudik itu lewat Pantura. Nah, Indramayu ini salah satu nyipluk di pantai utara ini gitu. Nah, apa sih ciri khas dari batik Pantura ini? Pesisir ya Teh ya, pesisir. Dan apa sih yang membuat Teteh ini TN ini lalu fokus dan concern gitu mengembangkan batik Dermayon ini. Oke, kita mulai ya Teh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah Teh, nanti Teteh juga bisa share gambar-gambar gitu ya yang sudah Teteh siapkan di sana untuk kita bisa berbagi dengan kawan-kawan semua. Nah, alright, kita mulai. Bismillah. Ini saya agak nervous nih, deg-degan. Beliau pengusaha kawakan yang sudah overseas go internasional. Nah, kaitannya dengan go internasional nih Teh. Dengan batik ini sudah dibawa kemana aja sama Teteh nih batik Dermayon ini? Ya, baik Mbak Noni. Selamat pagi semuanya. Ini kami dari Batik Pauman. Jadi nama Tekaf itu sebenarnya apa ya? Jadi kayak anak usaha ya, atau lebih tepatnya sertifikat diversifikasi produk dari batik tersebut ya. Awalnya Tekaf itu membuat produk tas yang terbuat dari kulit asli yang dikombin dengan batik, karena saya melihat ini kok batik Indramayu kenapa enggak gitu, seperti batik-batik Jawa yang sudah ada produk tas yang bagus-bagus ya, kalau di internet itu waktu itu lagi booming-boomingnya gitu. Kemudian saya bikin aja yang seperti itu dengan nama awalnya eksotik ya, dengan Q. Ya, eksotik, oke. Ya, awalnya seperti itu. Kemudian waktu itu saya masih di Jakarta domisilinya, karena ikut suami ya. Kemudian pada tahun 2014 saya kembali ke Indramayu karena untuk mengembangkan batik Indramayu ini. Jadi karena di sini nggak ada penerusnya lagi, jadi saya coba untuk mengambil sebagai penerus batik Pauman yang udah jalan dari tahun 1981, Mbak. Alright. Nah, tahun 81 itu saya masih anak-anak banget, Teteh. Saya kelas 1 SD. Saya ingat banget baru didaftarin sama ayah saya gitu ya. Kelas 1 SD tahun 81. Luar biasa sekali. Artinya di sini memang banyak experience ya. Pastinya dari perjalanan perkembangan dari batik eksotik ini sendiri. Nah, eksotik ini namanya sebetulnya kreasinya TNN atau memang dari awal batik Pauman ini ada? Eksotik itu dari nama saya, Mbak, dari EQ. Oh, oke. Ya, modifikasi. Sedangkan di sini batiknya namanya Batik Pauman Art, yang didirikan foundernya itu ibu saya sendiri. Waktu itu apa ya? Jadi di sini kan orang membatik sudah dari tahun, ada batik di Indramayu itu ada dari tahun 1600, jadi abad ke-16, Mbak. Oh, oke. Ya. Jadi waktu itu batik Pauman hampir punah ya. Sedangkan orang tua saya sebenarnya pendatang di sini karena ayah saya tugas di sini, melihat kemudian ibu saya melihat di sini ada pembatik-pembatik yang hanya dia kreasi hanya dipakai sendiri atau untuk apa ya, barter gitu, Mbak. Jadi sedangkan waktu itu ayah saya itu kan
apa mantri dulu ya. Jadi mereka berobat atau itu kadang mereka memberi batik gitu. Jadi ternyata oh di sini ada batik gitu. Jadi tapi mereka tidak untuk apa ya, jadi untuk bisnis seperti itu enggak gitu. Hanya dipakai sendiri dan karena kultur di sini pekerjaannya itu adalah nelayan. Jadi pekerjaan membatik itu tujuannya untuk mengisi waktu dan untuk bisnisnya sih kurang ya Mbak ya. Jadi yang mengerjakan itu istri-istri nelayan, sedangkan suami-suaminya melaut gitu. Gitu Mbak. Terus kami dari melihat potensi yang seperti ini hampir punah kan batik Indramayu ini. Jadi pembatik-batik itu dihimpun untuk kemudian dipasarkan melalui awalnya dari mulut ke mulut, gitu Mbak. Jadi sebenarnya orang lokal sini juga nggak begitu tahu adanya batik Indramayu gitu. Oh Indramayu itu punya batik, itu baru belum lama orang mengenal kalau orang lokalnya sendiri gitu. Karena pertama yang mempopulerkan batik Pauman itu adalah orang Jepang sebenarnya Mbak. Oh, ya. Jadi mereka berkunjung apa ya? Jadi orang Jepang itu banyak yang jadi kolektor batik Mbak. Mereka berkunjung ke daerah-daerah dan di sana kalau mereka mendapatkan satu batik yang khas daerah tersebut di Jepang itu mereka populerkan Mbak. Jadi dipopulerkan, ada di majalah Jepang, alamat kita dicantumkan di situ gitu. Sehingga yang pertama tahu di sini pengunjung maksudnya pengunjung yang datang ke toko kita itu adalah kebanyakan turis Jepang, Mbak. Oh, gitu. Nah, dari situ baru dari pemerintah memperhatikan ya, pemerintah daerah sini. Ya Mbak, kayak gitu. Nah Teh, ini turis-turis Jepang nih, apa kaitannya dulu dengan historinya Jepang pernah ada di Indonesia? Gitu. Apakah ada kaitannya dengan itu atau turis, namanya turis ya, turis berarti kaitannya dengan wisata ya, atau memang tujuannya wisata atau gimana Teh? Sehingga Japanese ini tahu akhirnya tentang batik Indramayu ini dan akhirnya falling in love gitu. Untuk dibawa ke Jepang dan kaitannya dengan bisnis dan segala macam gitu ya. Gimana Teh? Jadi korelasi antara Jepang ini bagaimana? Apakah Japanese ini sebagai turis atau gimana Teh? Ya, jadi sebagian mereka adalah yang pertama ini adalah kolektor Mbak. Jadi kolektor batik. Mereka memang memburu batik Indonesia. Jadi yang sangat menghargai batik Indonesia waktu itu justru bangsa Jepang ya. Waktu itu belum dikukuhkan Hari Batik dan sebagainya gitu. Jadi kalau kultur ya Mbak, jadi ikatan waktu dulu dia pernah menjajah sini juga mungkin ada, karena ada salah satu dari mereka tuh membawa batik Pauman ke sini. Dia itu dari neneknya gitu. Jadi waktu penjajahan di sini sempat bawa batik tersebut, kemudian dikembalikan ke sini, minta direpro Mbak. Gitu. Jadi ada sejarah gitu ya, ada histori. Memang di sini ya, memang di sini orang-orang Jepang itu gitu ya, istilahnya kepincut gitu ya, jatuh cinta dengan batik Indramayu gitu. Nah, memang tidak lepas dari keberadaan Jepang pada masa itu gitu. Jadi Jepang di sini sebelum tahun
45 berarti antara tahun-tahun itu ya Teh ya? antara tahun 45. Batik Dermayon. Ya. Mhm, mhm, mhm. Sedangkan Oke. ini Nah, Mbak, terus mhm, ya mhm. dari Belanda juga. Jadi karena batik Indramayu itu dari zaman Belanda sudah ada. Pernah ada juga itu yang dari keturunan yang dulunya yang menjajah di sini mungkin ya. Jadi dia bawa batik Indramayu ke sana, dia balik lagi seperti itu, Mbak. Jadi dia bawa kain yang udah robek-robek itu dari nenek moyangnya. Dia masih ada sejarah seperti itu. Ini Iya, uh, iya, iya. dari Indramayu katanya gitu. Kemudian Mhm, mhm. motifnya itu memang kita juga nggak pernah lihat gitu karena hampir punah itu Mbak. Jadi kita tuh benar-benar Mhm, mhm. mengumpulkan motif-motif yang Indramayu asli itu dari macam-macam lah, dari mereka yang Mhm, mhm, keturunan mhm. Belanda, keturunan Jepang yang datang bawa Ah. minta di repro gitu, di batik ulang gitu. Oh, I see. Nice, nice. Ini jadi effortnya ibundanya TEN ini berarti luar biasa ya. Di sini melihat situasi yang ada di Indramayu. Awalnya dari mendampingi suami untuk bertugas di Indramayu gitu ya Teh ya. Sebagai mantri di sana. Nah, aslinya sendiri dari mana Teh? Orang tua TEN ini. Kalau ayah saya dari Purwokerto, sedangkan Oh, ibu dari oke. asli dari Indramayu tapi bukan daerah sini. Ah, I see. Oke, akhirnya eh, apa namanya, Pak Mantri dari Purwokerto tadi juga Ya, jatuh cinta juga ya dengan Meet in Indramayu gitu. Oke, ternyata oke dari situ akhirnya ibunda dari TEN mempelajari situasi yang ada dengan mengumpulkan batik-batik itu tadi. Karena ada inspirasi dari barter itu tadi ya Teh ya, ya betul. membuat batik untuk berobat ke mantri. Oke, salah satunya adalah dengan barter. Nice, nice. Kita langsung imajinasi kita itu langsung menerawang gitu Teh pada zaman dahulu terjadi transaksi barter ini. Nice gitu. Termasuk juga pengumpulan batik-batik ini dari eranya Belanda sampai ke Jepang sampai sekarang ini. Gitu ya, dari kain-kain yang sudah robek-robek itu artinya sebetulnya eh apa namanya, Dutch atau Belanda juga, orang-orang Belanda itu tahu bahwa begitu potensinya gitu ya, budaya yang ada di Indonesia ini, gitu. Salah satunya ya batik Indramayu ini. Nah, ini Teh, ada yang menarik juga. Nih kan tadi Teteh katakan bahwa umumnya di Indramayu karena kaitannya Indramayu dengan daerah pesisir gitu ya. Eh, pria-pria Indramayu umumnya adalah nelayan. Oke, istri-istrinya yang membatik. Nah, kreasi-kreasi batiknya itu Teh banyak di motif kreasi batiknya itu terinspirasi dari mana tuh Teh? Ya, Pada umumnya untuk pada batik-batik Indramayu. pada umumnya batik Indramayu itu pasti ada flora dan fauna dari pesisir ya. Hmm, Jadi oke. apabila di di situ ada flora, pasti ada faunanya sedikit gitu ya. Yes. Ada burung, ada ikan, ikan laut gitu atau udang seperti itu. Jadi Hmm, kekhasannya itu pasti ada di situ. Atau kalau dia menggambarkan faunanya pesisir, dia akan memasukkan juga floranya gitu, gitu Mbak. oh, oke, oke. Luar biasa ya. Nice gitu ya. Nah, dari batik ini sendiri, nah untuk Pauman Art sendiri itu kan mulai kiprah, mulai berkiprah tahun 81 tadi ya Teh ya. Pada saat kita masih SD gitu, kebayang kita masih unyil-unyil Teteh, ibunya Teteh sudah bergerilya gitu ya, ngumpulin bahan-bahan batik yang sudah yang ya mungkin disimpan dalam tumpuk-tumpukan atau bisa jadi gendongan-gendongan gitu ya baby ya pada saat itu gitu yang kita tidak terpikir ini adalah memiliki nilai estetika yang cukup tinggi dan orang luar negeri itu bisa kepincut, bisa falling in love dengan ini. Oke. Nah, kaitannya dengan ini Teh, mana saja nih selain, nah tadi kan ada Belanda
dengan Jepang. Apa Teteh juga pernah nih go overseas, go internasional ke Jepang dan ke Belanda sendiri kaitannya dengan batik Dermayon ini atau gimana Teh? Ya, kalau di Belanda itu ada acara pameran Tong-Tong Fair, Mbak. Oh, oke. Jadi setiap tahun sebelum pandemi ya, itu ada dari pemerintah kita juga ikut menghadirkan pengrajin-pengrajin dari UKM-UKM di Indonesia, terutama batik ya. Oke. Dan ya, kalau Jepang belum ya, Mbak. Kita hanya mereka yang rajin ke sini gitu. Datang ke sini, oke. Ya. Oke, jadi kayaknya harus ada ini ya Teh, harus ada mediator gitu ya yang bisa menghubungkan Indramayu dengan Jepang sendiri gitu ya, kaitannya dengan pengembangan bisnis. Ini udah bicaranya udah bisnis kalau begini ya. Oke, Tong Tong Fair. Oke, selama masa pandemik ini Tong Tong Fair sama sekali nggak ada ya Teh? Nggak ada. Oke, Tong Tong Fair. Nice namanya Tong Tong Fair. Saya juga sendiri nggak ngerti nih apa makna dari Tong Tong Fair. Yang pastinya ini bahasa Belanda ya, Teh ya. Nggak tahu Oke. juga. Ya, ya. Nah, kemudian Teh dari ini mungkin Teteh juga sempat mengulik gitu ya tradisi membatik dari ibu-ibu istri-istri para nelayan ini. Itu kan pastinya tadinya itu alatnya sederhana Teh. Termasuk bahan-bahan yang penting mereka bisa batik aja. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, terus akhirnya bisa menjadi batik yang mempunyai estetika tinggi gitu ya. Ya, Kaitannya dengan estetika tinggi ini pasti juga pengaruh ke pricing Teh. Pasti juga pengaruh ke daya jualnya batik ini sendiri. Apakah ada perubahan Teh dari bahan-bahan yang dipergunakan untuk membatik tadi, termasuk dari motif-motifnya juga, meskipun ya, tidak jauh dari tadi flora dan fauna yang ada kaitannya dengan laut. Apakah ya, seperti itu Teh? ya, betul. Dari awal di sini pembatik memakai kain katun prima ya. Jadi kain katunnya masih kasar. Kemudian gambarannya juga motifnya masih besar-besar karena pembatik di sini tidak memakai apa ya, jadi nggak digambar dulu Mbak, nggak di sketch dulu, dia langsung Iya. jadi seperti membatik itu seperti sudah ada di imajinasinya mereka masing-masing, filenya itu tersimpan di imajinasi mereka masing-masing gitu. Jadi hanya gambar yes, mengalir saja gitu Mbak. Nah Oke. dari situ kita sesuaikanlah dengan pasar konsumen kita ya, maunya yang lembut, yang lebih kecil lagi motifnya diperkecil, diperhalus, dan Iya, iya. bahannya juga tidak hanya katun prima aja, jadi ada primis, ada sutra, sekarang ada ATBM, bahkan sekarang ada dobi, rayon gitu seperti itu. Oh, oke. Artinya juga ada batik-batik custom di sini ya, Ya. nggak cuma batik yang sudah jadi terus sudah siap dibeli kan gitu ya Teh ya. Nah, untuk batik customnya sendiri Teh, apakah ada perbedaan harga dari yang sudah ready? Batik custom nggak ada ya, kalau harga itu hanya kalau di motif, di pola seperti itu ada tambahan untuk biaya pola baju gitu ya, seperti itu. Oke, termasuk konsumen bisa memilih bahan dari batiknya itu sendiri. Iya, betul. Aha, Jadi konsumen juga bisa mengcustom apa iya, kemauan mereka seperti maunya apa? ya seragam, misalkan seragam kita juga buatkan seragam kayak kemarin itu ada dari Pertamina, dia maunya gambar ya yang berhubungan dengan Ya, perusahaannya. korporasinya. Oke, nice. Artinya bisa jadi nih ya. Jadi motif batiknya itu bisa satu-satunya di dunia karena Oh ya, custom tadi itu ya. Oke, ya kita oke, juga ada oke. Nice, nice. pengalaman dari customer dari Amerika, Mbak. Jadi minta batik motif kuman ya. Jadi sebelum ada corona, Oke, dia ada oke. kuman
jadi siklus malaria gitu, karena kebenaran kita juga Oh, dari oke. medis ya, jadi itu Mhm kita mhm mhm. gambar tuh siklus malaria itu nggak boleh I see. diperbanyak Mbak, hanya untuk Ah. Oke, iya, sahabat semua. Jadi Teh EN ini memang memiliki background medis gitu ya. Jadi beliau ini 5 bersaudara ya Teh ya. 5 bersaudara, 4 dokter, sementara Teh EN sendiri sarjana farmasi dan apoteker. Terus akhirnya beliau fokus untuk mengembangkan batik ini dan ternyata hasilnya kelihatan gitu ya dengan background akademis beliau gitu. Oke, Teh, bisa diperlihatkan salah satu contoh batik yang custom gitu ya dan yang sudah jadi. Apakah ada ready di Teteh atau gimana? ya coba Oke. minta custom sebentar ya Mbak ya. Iya, iya. Ya, Nah, dari ini kulit. saya juga kemarin sempat saya tertarik dengan masker yang dibuat sama Tekaf nih, yang dibuat sama TEN gitu. Saya begitu sibuknya beliau gitu, saya tertarik dengan masker nih. Ini masker yang dibuat oleh Tekaf dan ini menarik perhatian saya gitu. Karena saya juga menyukai hal-hal yang sifatnya etnik seperti ini. Very nice kawan-kawan. Ini affordable 10.000 aja. Nice gitu. Oke, oke. Silakan Teh. Mm-mm. Nah, ini contoh yang custom-nya dari Oh, Pertamina. Ini oke. Mm-mm, mm-mm. seragam Pertamina ya, Mbak. Oh, Jadi alright, alright. di Mm-mm. sini mereka mengadakan kompetisi membuat motif batik gitu. Desainnya ya. Mm-mm. Jadi yang pemenangnya itu dibikin seperti batik Ah, seperti ini. oke. Ya ada Oh ya. logo-logo seperti ini. Mm-mm, Ini mm. kita tulis Mbak. Ah, nice, nice. Iya, 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 iya. Itu kalau orang tidak betul-betul jeli melihatnya, itu tidak akan tahu bahwa itu proses-proses yang terjadi di Pertamina nih. Nice, iya, nice. Dipikir ini motif batik aja gitu ya. Oke, oke, iya nice, nice. dan Mm-mm, mm. ini apa ya? Jadi sebenarnya ini pohon bakau yang ada banyak Oke. tumbuh di Indramayu ya di Mm-mm, pantai-pantai mm. gitu. Oke. Jadi penggambarannya kalau motif Indramayu itu khasnya abstrak, Mbak. Jadi dia tidak menggambarkan betul-betul Iya, ya. pohon atau burung atau ikan nih seperti itu. Mm-mm, Ya mm-mm, mm. abstrak motifnya. Jadi Mm-mm, ini mm-mm. hanya sebagian kecil aja Mbak yang Mm-mm, mm-mm. dimodifikasi. Ada Oke, nice ya. ada Oke. ada lagi dari Mm-mm, ya banyak sih Mbak dari customer kita itu dari IDI Ikatan Dokter Indonesia, mm-mm, mm-mm. terus banyak lah. Iya, iya, iya. Oke. Ini menarik, sangat menarik kawan-kawan ya. Yang tadinya kita ternyata gini, Indramayu itu juga potensinya sangat luar biasa kaitannya dengan batik ini gitu ya. Jangan macam-macam gitu ya, Ya, singgah ke Pauman gitu untuk ngoprek apa yang terjadi dengan batik-batik di sana. Luar biasa sangat kreatif. Inilah kreativitas orang-orang Indonesia gitu dari budaya turun temurun yang diturunkan oleh nenek moyang kita pastinya di sini sejak zaman Belanda itu tadi. Nah, Teh, kalau dari motif dari zaman Belanda dulu ke sekarang ini, apakah masih ada apa ya peninggalan-peninggalan bahwa ini dulu adalah motif dari eranya Belanda, ini motif eranya Jepang, atau ya, semuanya sekarang ini sudah berubah jadi modern Teh? ya. Mm-mm. Kalau kebetulan di Indramayu itu motif-motif tradisional itu kita masih menjaga ya dengan adanya Mm-mm. hak cipta dari Nah, jadi pemerintah daerah yang menghak ciptakan itu ada mm-mm. 53 motif asli yang kita hak cipta Ah, gitu. oke. Jadi uh, bukan pengaruh Belanda dan Jepang aja Mbak. Mm-mm, Jadi mm-mm. kita karena dulu itu Indramayu itu adalah salah satu pelabuhan yang sangat berpengaruh ya di Mm-mm, bandar ya, bandar apa namanya zaman dulu tuh, zaman Belanda itu istilahnya. mm-mm, mm-mm. Oke. Jadi di situ ada pengaruh hilir mudik pendatang seperti pengaruh
Arab juga. Iya, saudagar. Terus pengaruh Cina itu sangat-sangat Ah, mempengaruhi banget di sini. oke. Kemudian terutama Jawa juga. Kalau dari Jawa itu dari Lasem dan Hmm. Kudus ya, orang pendatang sana yang menetap di sini. Mm-mm. Kemudian ya pengaruh kebudayaan Eropa itu sendiri seperti di motif uketan. Terus ada kalau Oke. dari Belanda itu masih ada motif golden itu ya, yang kita dapat dari orang yang datang ke sini menceritakan nenek moyangnya yang pernah datang ke Indramayu zaman Indonesia. dulu ya. Oke. Luar biasa sekali ini Indonesia. Ini baru batik Indramayu nih, belum yang lain-lain ya. Banyak sekali story-nya gitu yang bisa dituangkan di sini. Itulah Indonesia, kawan-kawan. Kalau memang kita ada waktu, ada punya banyak waktu untuk ngoprek, itu luar biasa sekali. Nih, ini baru batik dari TEN ini, dan TEN sudah memfokuskan dirinya untuk pengembangan batik ini sendiri. Nah, because of batik teh, gitu ya. Eh, Mana saja gitu ya negara-negara yang sudah singgahi kaitannya batik ini, responnya dari masyarakat di sana seperti apa teh? Oh ya, tadi lupa ya dibahas itu. Mm-mm. Yang Mm-mm. pernah saya hadiri itu di London, itu Indonesian Weekend. Oh, Um, oke. ya, jadi kalau batik di Eropa gitu, kita nggak bisa memaksakan ini motif asli kita loh. Kita tidak bisa Mm. memaksakan motif asli kita diterima sama mereka karena mereka Oke. menganggap batik itu hanya sebagai motif. Oh, Uh, Kecuali kalau batik itu batik tulis yang kita tulis historinya di situ, ada disertakan ah, gitu, ditempel. Jadi baru mereka menghargai itu, dan bukan untuk baju Mbak, itu bukan untuk fashion, itu biasanya masuk ke galeri yes. art ya di sana gitu. Luar Jadi biasa, waktu luar biasa. pameran di London itu sebenarnya yang menarik mereka itu kemeja ya, kan di sana ada yang dari Afrika, dari itu mereka itu sangat senang sekali dengan Mm-mm. kemeja batik karena presidennya sendiri katanya ini yang dipakai presiden saya gitu. Oh, Nelson Mandela ya oke. seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi memang harus oke, mereka mereka lebih tertarik dengan batik yang betul-betul ditulis dengan tangan. Ya Batik untuk tulis art, ya Teh ya, untuk gitu. untuk art itu sebagai art bukan fashion. Oke, oke. Jadi ada histori ya dari batiknya itu Ya, sendiri ya, itu yang lebih menarik dari mereka. Nah, itulah itu perbedaannya dengan komunitas di sini gitu. Nggak cuma hanya untuk fashion, tapi ini ada sesuatu yang estetikanya lebih dari sekedar fashion. Nah, kalau ditaruh di galeri art itu Teh, terus apa proses yang selanjutnya? Apakah hanya sebagai pajangan aja atau kemudian ada pembeli semacam kolektor yang akhirnya dijadikan hiasan atau gimana Teh? ya sebagai seperti museum ya, jadi dimasukkan seperti itu Ah, galeri. Sedangkan oke. untuk batik untuk fashionnya mereka itu menyesuaikan dengan selera mereka aja Mbak. Misalkan Hmm. motif dove feather gitu ya, Mm, kayak seperti mm, itu. mm. Jadi kita nggak bisa memaksakan ini loh batik kawung buat dipakai gitu, kayak Ah, seperti itu nggak bisa. Atau batik apalah iya, ya iya, seperti iya. itu gitu. Nggak bisa. Mhm, 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 mhm. Jadi jadi yang kita lakukan di sana gitu ya, kita, mengintroduce mereka, kita show off ke mereka, kita tampilkan, "Ini loh batik." Nah, selanjutnya keputusan ada di mereka nih mau dipakai untuk apa gitu Ya, ya. Kita juga bisa kasih contoh, "Ini bagus dipakai untuk fashion. Kalau bikin baju bentuknya kayak gini." Seperti itu ya, Teh, ya? ya betul. Oke. Nah, berarti ini tadi kan kita bicara tentang London ya, Teh, ya. London ternyata orang-orang
justru orang-orang pendatang di London sendiri ya yang tertarik dengan ini. Kalau orang Londonnya sendiri gimana Teh responnya tentang batik ini? Ah, kalau orang London ya, orang Britishnya, Inggrisnya. iya, mereka tertarik shawl, Mbak. Jadi Ah, karena udara di oke. sana dingin ya, Yes, musimnya yes. cepat berganti seperti itu, dia Mhm. sangat-sangat menyukai shawl gitu. Pengen shawl Oke. aja. Oke, shawl dengan motif batik pastinya. Nah, ini kawan-kawan yang ini adalah poin-poin yang bisa eh, apa namanya menjadi bisnis bagi para pelaku bisnis seperti TEN gini. Jeli gitu ya melihat minat gitu dari masyarakat yang dikunjungi. Salah satunya London. Tetap batik. Tapi batiknya apa nih? Kalau baju pastinya mereka nggak terlalu tertarik lah gitu. Apa nih? Syal. Ternyata dapat jawabannya keren-keren. Masker juga Teh, saya rasa nih masker nih kalau sampai dibawa ke sana insya Allah ini wah buying punya apa namanya market yang tinggi ini. Iya, Ini betul. pastinya. Iya. Ya, ini insya Allah saya yakin langsung langsung menuju saya aja yang orang lokal Indonesia ya, tertariknya minta ampun dengan masker motif-motif seperti ini dan ini bahannya itu nice Teh ya, nggak apa namanya nggak bikin ngelekep. Mungkin karena desainnya juga ya yang disesuaikan dengan bentuk hidung kita. Mungkin Teteh kalau untuk orang-orang bule agak lebih agak lebih tinggi gitu Iya, ya. iya. Oke. Nice, nice. Oke, Teh, ini menarik sekali Teh di sini. Lalu untuk harga Teh, kisaran dari batik-batik yang ada di Tekaf ini berapa Teh? Dari minimum sampai yang maksimum. Tadi sampai yang customize yang seperti apa yang saya inginkan, seperti yang ku mau. Jadi kayak judul lagu deh nih. Gimana Teh? Ya, kita bikin semua jenis batik ya dari tulis, cap atau kombinasi dan bahkan tekstil motif batik yang disebut batik printing itu ya. Oke. Ya, karena semua kalangan kita penuhin gitu. Jadi dari kalau yang tekstil motif batik dari harga 70.000 sudah ada ya, sampai yang batik tulis itu bahan ATBM Sutra itu ada yang 3.500.000. Iya, 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 iya. Yang 5 Iya, juta. iya, iya. Nah, tergantung Aha. kesulitan pembatikannya tersebut. Ya, pembuatannya, prosesnya ya. Proses rumit Oke, Kak. pembuatannya. Iya, iya. Oke, kalau yang 70.000 oke lah bisa untuk hari-hari. Tuh. 3 juta yang lebih eksklusif karena dari prosesnya juga ATBM ya, alat tenun bukan mesin. Artinya bisa pakai alat tenun yang tradisional itu ya, Teh ya, dari bahannya Betul. juga ya. Dari awal pemrosesannya pun sudah sangat spesial. Artinya seperti itu kan kan. Jadi 3 juta ya paling mahal di sini. Belum nanti kalau desain waktu pembuatan untuk fashion ya, baju dan lain sebagainya gitu. Nice. Luar biasa. Nah, Teh, eh selain London, mana lagi daerah yang sudah dijamah oleh Teteh EN in term of batik ini? Terakhir itu di Adelaide, Oh, Australia. Adelaide, Ya. Australia. Oke. Di Adelaide, Teteh juga bawa batik pastinya ya? Iya, betul. Responnya di sana gimana, Teh? Di sana karena daerahnya lebih dekat ke Indonesia ya, mereka Oke, familiar dengan Indonesia. Jadi oke. mereka sangat suka ya Appreciate. dengan kita datang ke sana, mereka sangat appreciate sama kita gitu. Jadi apa ya, baju-baju seperti itu juga mereka suka gitu. Oke. Dan terutama tas batiknya itu yang pouch ya seperti itu. Mereka Oke. sangat menggemari. Pouch batik, full batik gitu ya, Teh. Betul. Kalau kulit, Dengan kombinasi kulit, Mbak. Tetap kombinasi kulit. Ah, kulitnya tetap tetap dibawa. kombinasi kulit ya, 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 ya. Karena di Nah,
Itu dia pouch-pouch kulit, tas-tas kulit yang dikombinasikan dengan batik tuh menjadi salah satu, bukan salah satu choice, malah menjadi choice di sana ya. Betul-betul memiliki daya tarik yang luar biasa untuk orang-orang Adelaide. Nah, berarti Teteh udah sempat bukan sempat ya bahasanya di sini ya. Teteh memiliki banyak customer di London dan Adelaide di sana Teh. Ya, Termasuk ada. Jepang itu tadi. Kalau Jepang langsung datang ke galeri ya, langsung Betul. datang ke Pauman. Ini sebentar, ini kayaknya ini saya ini deh, nggak stabil. Oke, tes Mas Wisnu, suara saya terdengar? Oke. Oke, baik. Kalau Jepang langsung saja datang ke sini gitu ya, mereka sudah ahli untuk memilih batik-batik mana yang sudah memiliki peminat di Jepang. Daya beli untuk batik ini udah tinggi di Jepang. Sementara orang Adelaide masih depend on us ya, masih depend on kita gitu ya, masih perlu saran kita mana yang harus dipilih gitu ya. Oke. Betul. Nah, kawan-kawan semua, Teteh ada yang mau di-share dari gambar-gambar yang Teteh miliki gitu dari desain. Monggo silakan, boleh Teh. Gambar yang kreasi-kreasi dari Tekaf Krea Indonesia yang bisa kita share di sini, boleh monggo silakan untuk Teteh share di sini. Jadi kita juga semakin tahu kreasinya Tekaf ini seperti apa. Oh ya Teh, nama Tekaf ini apa sih? Tadinya saya pikir Tekaf ini dari Italia loh Teh bahasanya nih. Tekaf. Saya nggak kedengeran suaranya Teteh nih. Ya, tekaf itu dari nama Ya, anak saya, nggak Mbak. terdengar suaranya TEN. Oh ya, Kedengarannya, saya nggak dengar nih. Sebentar. Ada kedengeran? something di ini saya. Ya, Halo, saya seneng lihat Mbak. backgroundnya Teteh tuh. Iya ya. Haha. Kedengeran. Suaranya Teteh clear. Iya, ini belum sempat saya ini, cuma bisa dilihat nanti ada di Oke. Facebook Mhm. page, atau juga di website kami yang Mhm. www.batikpauman.com. Ah. Mhm. Ini Mas Wisnu kemarin bisa dibantu di chat untuk inform ke kawan-kawan paumanbatik.com. batikpauman.com. Oke. Ya, nah kawan-kawan, sahabat semua bisa browse gitu ya informasi yang ada di Tekaf. Oke, ini Teteh berusaha untuk share gitu ya desain-desain yang sudah pernah dibuat oleh Tekaf. Nah, nice loh. Oke. Sebentar ya Mbak, saya lupa. Iya ya. Excited gitu loh ininya tuh. Saya tuh ngomong jadi imajinasinya tuh jadi kemana-mana gitu. Ini yang harus dibatasi nih. Terlalu wild ini imajinasinya nih. Iya, karena kemarin saya baru datang dari Bandung Mbak, jadi ya Nah, itulah. itulah. Makanya saya bilang ya perempuan-perempuan tangguh ini. Tough gitu. Oke. Kan. Nice. Yes, baik. Ini belum di ini ya Mbak ya, diedit nih. Oke, jadi tampak di sana ya memang ada floranya di sana gitu. Tadi yang disampaikan sama TN bahwa umumnya batik-batik dari pesisir adalah mencantumkan situasi yang terjadi di sana gitu. Saya rasa Ya. nggak cuma pesisir aja ya, tapi karena pesisir kaitannya dengan flora dan fauna dan biota laut gitu. Nah, kalau eh, yang ini mempengaruhi. ini dipengaruhi oleh kerajaan Mbak. Jadi Oke oke, iya bisa di Facebook nggak kelihatan ya?
Oke, mungkin Teteh bisa stop share dulu, baru di-share lagi masuk langsung ke sini Teh. Ah, share lagi langsung masuk ke mari. Nah, sebentar. Langsung Ini ke fokusnya. Sudah kelihatan di Facebook, Mas? Oh, oke, masih folder. Ya, di sini masih folder juga. Teteh boleh klik salah satu mungkin. sudah, Mbak. Ini masih, kalau di saya masih kelihatan ini dalam folder Teh. Oh, dalam folder. Iya, Ini sudah saya sharing sih, Mbak. Nanti iya, iya. Aha. Memang perlu Teteh bisa stop share dulu, jadi langsung ke gambarnya. Biasanya seperti itu, Zoom. Ini jadi kepengen marahin Teteh ke Indramayu nih. Come on. ya, untuk lebih jelas nanti saya ini di fanpage aja, Mbak. Ya, ya, di fanpage ya. Oke. Coba ada. Fanpage-nya Ya, ya. ya Batik Pauman Batik Pauman Art fanpage. Pauman Art ya. Ya, Oke. Pauman Art. Ini ada penasaran tuh. nih. Teman-teman, kayak teman-teman masih penasaran. Coba di share satu Teh motif yang sudah fokus ke gambarnya itu. By the way itu Saya saya ambil aja suka. ya, yang di belakang ya. Iya, alright, alright. Nah, saya tuh senang Iya. ada backgroundnya seperti Teteh itu ya. Nah, ini dia. Ini Ini batik tulis Teh. dipengaruhi oleh batik tulis. Nah, oke. Nah, ini ya, ini namanya sawat biskuit, Mbak. Oh, kenapa sawat biskuit? Jadi sawat itu adalah ya, ini dari sebenarnya ini pengaruh dari Belanda, Mbak. Oh, oke. Ya. Jadi apa ya? Mereka itu kan bawa makanan-makanan juga seperti itu. Ya. Jadi kalau sawat ini adalah sayap. Ini biasanya namanya sawat pengantin. Oke. Dipakai di ini lengannya pengantin. Iya, iya, oke. Ya. Jadi ini motif yang dipengaruhi oleh Belanda juga dan ini yang motif yang bersejarah, Mbak, ada sejarahnya. Jadi ini motif sekarnium namanya. Sekarnium. Sekarnium, bunga daun berbulu. Jadi ini bunga yang banyak ditemuin di pesisir ya, Mbak. Jadi bunganya itu seperti ada berbulu gitu, Mbak. Daun-daunnya seperti itu. Okay. Dan biasanya waktu itu dipakai untuk pewangi kuburan. jadi ceritanya ini apa ya? Waktu itu yang gugur waktu perlawanan zaman Belanda itu kan. Jadi yang gugur itu kita sama masyarakat sini ditaburin bunga sekarnium ini karena bunganya wangi. Oke. Daunnya yang wangi, Mbak. Daunnya yang wangi, terus dijadikan bunga 7 rupa itu, Mbak. Oke. Ini bule-bule suka nih dengan yang kayak gini-gini nih, karena ada historinya nih. Ini setiap batik Pauman itu ada histori dan kegunaannya sebenarnya. Ada lagi ini jati rombeng ya. Jati rombeng ini, Mbak. Nah, ini nice nih. Ini jati rombeng itu menggambarkan pohon jati yang banyak ada di sini, Mbak. Jadi pohon jati itu kan suka meranggas ya, Mbak ya? Iya, ya. Nah, itu dia. Jadi ada kadang daunnya itu bisa dipakai buat
bungkus nasi Iya, iya. Iya, iya. awet kalau orang Heeh, heeh. apa ya, jadi kalau suka berkelana gitu ya, seperti itu kan bawa bekal itu dengan bungkus nasinya tuh dengan Daun daun jati. jati biar awet. Ini kebetulan lagi ada. Oh ya, ini nih. Ini ada Mbak, ini juga historinya, ini kapal kandas. Jadi di sini kan pergi ke laut ya kapal. Jadi ini ada bentuk kapal. Bentuk kapalnya ini. Kemudian dia kandas kan, jadi pecah. Pecah gitu Mbak. Berantakan gitu. Jadi di sini nggak boleh dipakai anak muda Mbak. Nah, ada filosofinya nggak boleh dipakai anak muda. Oh, oke. Cita-citanya putus Mbak. Ah, ini dia nih, nggak boleh dipakai anak muda gitu. Iya. Nah, ini dia. Oke, karena ada kapal karamnya tadi ya, gitu. Kandas. Jadi Karam, kandas. Oh, oke, nice, nice. Jadi pakai batik jangan sembarangan ya, itu simbol banyak gitu. Sih, ini ada. Yang ini pengaruh Cina ini dari gambar burung punik atau lokcan kalau di sini. Lokcan. Alright. Nah, nice. Seperti ini di Jawa juga ada, Mbak. Iya, iya, di Jawa juga ada, cuma memang beda batikannya. Jadi yang membedakan batik Pauman itu dari isen-isen seperti ini, isen-isen isi. Isinya ya, isen-isen itu dari isian-isian maksudnya. Isian ini dibedakan dari batik Jawa itu sangat berbeda ya Mbak. Jawa atau Cirebon itu beda. Seperti ini khas sekali. Nah, Teh, langsung ketahuan nggak kalau ini kayaknya batik Indramayu nih, gitu. Kalau begitu melihat kita ya waktu jalan-jalan misalnya ke pameran-pameran Inakraf gitu tanpa melihat, ini batik Indramayu nih, ini batik ketahuan ya, tampak ya Teh ya. Ketahuan banget dari karena memang asalnya itu Mbak, jadi kita nggak pakai pola langsung di ini, jadi seperti lebih artistik gitu loh, mengalir dan abstrak ya. Jadi burung-burungnya itu seperti yang saya bilang tadi itu selalu abstrak gitu, nggak seperti gambarnya nggak nyata gitu. Jadi kadang burung itu kepalanya ditutup dengan daun, jadi nggak ada wujud hewan ya. Kadang seperti itu Mbak. Nah, untuk pembatikan sendiri apa ada pakem-pakemnya Teh? Kan orang kalau membatik tuh suka-suka ya, membatik, menggambar gitu, suka-suka aja. Nah, apakah ada pakem-pakemnya? Ini nanti kalau misalnya gambar kayak gini jadinya batik Jawa, atau apakah ada yang seperti itu Teh? Atau tidak sama sekali? Iya pasti, kalau pakem untuk membatik itu setiap daerah itu ada ya Mbak. Nah, jadi kalau di sini kita seperti itu, yang seperti salah satunya itu isen-isennya itu beda, dan cara penggambaran flora fauna itu juga abstrak. Terus pakem itu seperti apa ya Mbak, aturan-aturan gitu. Ini nanti kalau misalnya bentuk daunnya seperti ini nanti kayak batik Jawa atau gimana Teh? Atau justru letaknya adalah pada proses pewarnaan? Ini saya lihat warnanya lucu-lucu gitu ya. Iya, kalau batik Jawa ya, kalau batik Jawa itu kan banyak dipengaruhi oleh keraton, Mbak. Sedangkan kita itu lebih bebas, ekspresinya lebih bebas ya. Bisa dari flora fauna laut, ada juga dari pengaruh kerajaan juga, ada dari agama Islam, dari budaya peranakan seperti itu. Jadi kita pakemnya itu
lebih warna-warnanya juga lebih bebas, Ya, gitu, lebih berani gitu ya. iya Ada iya kuning iya. seperti saya pakai, Yes yes, heeh heeh heeh. Iya iya, merah seperti betul ya betul. seperti itu. Sedangkan kalau kayak Solo, kayak Heeh Jogja itu heeh. biasanya dia sogan warna Yes. coklat-coklat, Heeh kayak heeh seperti itu. heeh. Dan Oke mereka, oke. sudah, ada ini loh gambar kayak pesawat, apa ya, seperti gambar parang juga seperti Mhm mhm. setiap Oke. daerah juga ada gambar parang, Mbak, cuma Mhm mhm. berbeda gitu. Kayak contohnya ini kan parang juga ya, Teh, ya? Nah, kalau itu kontemporer, Mbak, ya itu parang. Kontemporer, heeh. Jadi ini terinspirasi dengan parang juga ya, Teh, ya? Tapi Betul, akhirnya bentuknya desainnya adalah seperti ini. Oke. betul. Nah, nice kawan-kawan, dan ini adalah ini bungkusnya. Nih bungkusnya. Bungkusnya dari TK gitu ya. Ini saya nungguin berabad-abad lamanya gitu. Oke, nice nice. Oke. Nah, tadi kisaran harganya 70.000 sampai 3 juta dari custom tadi ya, Teh, ya. Nah, kawan-kawan, ini saya melihat ada Pak Dani dan Pak Ahmad di sana, mungkin bisa menanyakan kepada Teteh langsung gitu, kepada TEN langsung gitu. Apa yang bisa gagasan apa dari Teteh yang bisa diambil untuk pengembangan bisnis mungkin dari Pak Ahmad dan Pak Dani ini. Oke. Ya, Pak Ahmad dan Pak Dani bisa langsung bertanya melalui suara atau melalui room chat ini. Monggo silakan. Oke. Ya, sambil sambil beliau berdua itu mikir, jadi ini saya akan ngoprek yang ada di saya ini. Kalau bahan dari maskernya ini sendiri nih, Teh, ini bahan bahan apa, Teh? Apakah bahan katun atau bahan apa nih? Katun ya, Teh? Ya, itu katun, itu batik cap kombinasi, Mbak. Kombinasi tulis. Ini batik cap kombinasi. Saya kemarin ada 5, yang 2 itu udah nggak sabar saya pakai. Dan itu membentuk banget di face gitu, karena memang saya agak fashionable. Gitu, makanya saya tertarik dengan ini. Ini juga gitu ya. Ini salah satunya. Nih kawan-kawan, saya membuktikan bahwa memang saya pecinta batik. Saya baru tahu kalau batik Indramayu ini luar biasa. Nah ini motif apa Teh? Itu motif banji, Mbak. Banji itu apa ya maksudnya? Banji itu uh, swastika. Oh oke, oke oke. Banji, ternyata kita juga punya swastika, nggak cuma di Jerman aja ya. Gitu, kita punya Iya, swastika nih. Oke. ya Nah, melambangkan kehidupan yang mm-mm. terus-menerus. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dani nih. Oke. Pertanyaannya Pak Dani. Oke, sebentar Teh. Oke. Halo Teh, untuk saat ini adakah kegiatan ekspor? Dan kalau ada, ke negara mana yang paling banyak? Nah, apakah sempat ekspor atau orang-orang kolektor-kolektor itu datang ke galeri Teteh? Pripun Teh? Ya, untuk ekspor langsung belum ya, kita belum menjajaki karena barang kerajinan itu jumlahnya nggak bisa Yes, dikejar dalam waktu betul. yang singkat. Jadi kita kumpulkan di Bali untuk Mm-mm. diekspor dengan Hmm. barang kerajinan yang lainnya. Oke. Ya, jadi seperti itu Pak Dani. Memang ada proses ekspor. Cuma memang karena ini kerajinan gitu ya, dan perlu creativity nih di sini, bukan Waktunya di lama juga. yes, bukan apa namanya, cetak begitu aja, bukan print aja, terutama kalau untuk batik-batik tulis perlu dikumpulkan gitu. Jadi ada apa namanya, organisatornya di sini, sehingga pengumpulan jadi lebih banyak sekali kirim gitu, Indramayu atau dari mana-mana gitu ya Teh. Seperti itu Pak Dani. Oke, monggo silakan Pak Dani, kita masih ada waktu untuk bertanya. Kita masih ada waktu 10 menit untuk bertanya ini Pak Dani, monggo silakan Pak Dani dan Pak Ahmad. Ini sesuatu yang menarik. Saya tertarik Teh dengan ini. Udah imajinasi saya ini udah keluar kemana-mana. Suaranya masih oke, Mas Wisnu? Oke. Nah, nanti kita unboxing deh ininya Teteh. Kalau misalnya produk-produk yang Teteh, insya Allah nanti di Office Central Community, insya Allah. Gitu. Oke, Pak Dani ada pertanyaan lagi yang lain? Atau Pak Ahmad?
Monggo silakan feel Mungkin free. tadi belum dijawab negara mana yang paling banyak ya Mbak ya? Iya, kalau Ya, ada ke negara mana yang paling banyak? ya, yang terutama Jepang sih Mbak, yang Ah, mereka sangat menyukai antusias ya, gitu ya. menyukai batik Indonesia ya. Batik Indonesia nih. Selain itu ada Kanada juga pernah kita ekspor ke sana. Terus yang itu aja yang jadi dari pemesanan dari Amerika juga seperti itu, orangnya langsung hand and carry biasanya. Oh, oke. Ya. Jadi sambil liburan, sambil kulaan ya, kalau bahasa Jawa ya. Nah, ini masih dari Pak Dani. Ada rencana buka galeri di luar negeri, Teh? Kenapa Mbak? Ada Agak rencana putus-putus buka tadi. galeri di luar negeri? Agak Oh, putus-putus ya. ya itu harus ada perwakilan ya di sana. Ya. Jadi untuk saat ini belum. Mungkin nanti dari KBRI ya yang bisa menjembatani itu, atau dari organisasi-organisasi pengembangan budaya Indonesia gitu di sana. Oke, ini Pak Dani tanya rencana buka di luar negeri, jangan-jangan memang rutenya Pak Dani ke luar negeri nih Teh. Iya, kita Oke. dari pemerintah ada program ini Mbak, dari pemerintah ada program biasanya Rumah Indonesia seperti itu, kita Nah, diskusi di sana. ya, Nggak sendiri tapi yes, koordinir korek. tim. Ada koordinatornya di sana gitu. Seperti itu Pak Dani. Menarik memang ini Pak Dani. Oke, bisa nanti langsung kontak ke Teh EN, ke Rotul Ain gitu. Saya jatuh cinta kok sama produk-produknya Teh EN gitu. Dan Nanti humble-nya saya itu loh. bikinin masker yang khas Indramayu Mbak. Kalau itu kan Nah, masih itu dia. kontemporer ya Mbak. Ini kontemporer. Nah, Teh, Ya. artinya kontemporer ini ada percampuran mana aja Teh? Kadang gini Mbak, itu bukan yang batik pakem, tapi kita modifikasi gitu. Oke. Ini karena saya nggak ngerti ya, kalau ini apa namanya, karena saya belinya di Teteh yang Indramayu, ya saya katakan ini batik Indramayu, ternyata ini ada unsur kontemporernya di sini. Ini menarik, ini masih ada unsur tradisionalnya di sini, Betul. kan? Ini sekilas saya lihat ini parang, ternyata sudah dimodifikasi. Oke. Nah, galeri untuk batik Pauman ini Pak Dani lagi tanya, galeri untuk batik Pauman ini ada di Indramayu doang atau di tempat lain ada? Oke. Adanya di Indramayu aja, langsung lihat tempat pembatikannya di sini. Apabila ke galeri kita ada workshopnya, langsung bisa kita lihat di situ, dan kita juga bisa belajar di sini nih. Nah, tuh kan. Teteh juga sering ikut pameran pameran-pameran Pak Dani. Nanti Inakraf Oktober Teteh ada engagement di sana. Ya mudah-mudahan setelah Nah, pandemi ini Inakraf ada lagi Mbak. nah itu dia Kadang kan. Ya, jadi memang sering ada di pameran-pameran. Kalau pusat galerinya sendiri memang ada di Pauman ya Teh ya. iya betul. Nah, tapi TN sering kok hilir mudik ke Bandung dan Jakarta gitu. Jadi ini nice sekali. Nah, ini Teh sebetulnya salah satu fungsi daripada, salah satu tujuan objektifnya dari komunitas Office Central adalah yang seperti ini gitu ya, menjadi mediator, menjadi wadah creativity pebisnis-pebisnis ini, karena tak kenal maka tak sayang gitu. Kita pun kalau nggak sering-sering in touch gitu, nggak kenal siapa Noni ini, Teteh kalau panggil saya Noni gitu ya, dan siapa pula TN gitu, apa aja potensi yang ada di TN, ternyata luar biasa sekali. Dan Pak Dani, TN ini, TKF ini punya produk turunan loh. Oke, TN ini ke luar negeri nggak cuma bawa batik aja, tapi juga leather, genuine leather gitu. Oke, nah kemarin saya sempat diceritain Teteh gitu ya, kalau ke Eropa no need untuk bawa kulit gitu ya, karena kulit menjadi barang yang so-so di Eropa. Nah, Teteh sudah punya apa namanya strategi. Kalau pergi ke luar negeri ini apa yang harus bawa batik dan apa yang harus bawa produk genuine leather gitu. Kalau untuk genuine leather sendiri Teh, pada saat ke luar negeri apakah Teteh memproduksi produk leather itu pure semuanya full leather atau dikasih ornamen batik?
Ya, untuk ke negara-negara Eropa itu kita nggak bawa yang full leather ya, jadi harus lebih banyak etniknya daripada leathernya gitu. Nah, itu dia. Ini yang memang ini sudah sense of bisnis. Sense-nya pebisnis ya, udah pasti membaca situasi ini sebelum berangkat malah mungkin sudah brus-brus gitu ya. Nah, Teh, satu lagi dari saya untuk warna Teh. Saya tadi lihat ada warna pink gitu ya, ada hijau seperti ini. Lalu ada juga warna apa namanya? Dasar putih yang seperti itu. Nah, itu juga menjadi apa nama ciri khas dari batik Indramayu sendiri ya, Teh ya. Betul. Oke, jadi dari warna pun juga pengaruh di sini. Oke, baik kawan-kawan, kalau ini sudah tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan ke Teteh tentang apa nih? Ini kan tadi ada tulisan ini Teh, Office Central. Oke, jadi Office Central itu ini Teh, ERP gitu ya, ERP software gitu, software untuk pelaporan-pelaporan keuangan. Pelaporan-pelaporan SDM. Ini saya lupa nanyain sama Teteh, SDM di TEKAF ini sendiri ada berapa orang Teh? Iya, kalau untuk tas kulit ada 3 orang, untuk ini dengan adminnya 1 orang. Kebetulan selama masa pandemi ini Ya, lagi vakum. diistirahatkan dulu. Sedangkan yang batik itu masih jalan offline. Kalau batik itu saya masih jual offline, Mbak, karena penggemar batik itu nggak bisa hanya lihat gambar, dia harus merasakan. Kadang diciumin gitu ya Iya, bau batik, ini bau tadi aja lilin saya juga malam. cium-ciumin. Betul betul itu betul banget. Iya, jadi itu yang nggak bisa kita sajikan di online gitu. Iya ya, harus ada in touch gitu ya, Teh di sini. Oke. Jadi seperti itu SDM-nya luar biasa banget. Kalau untuk SDM batik sendiri berapa banyak Teh? Kalau yang in-house itu ada 20 orang, Mbak. Sedangkan yang Oh, wow. tersebar di rumah-rumah karena pengrajin ini ya, Ya. organik ya. Jadi ada 60 orang. Oh, luar biasa ya. Nah, itu Teh, ini Teteh memang skalanya UKM, sahabat semua, tapi UKM yang sudah menengah ke atas. Nah, itu tadi, makanya kaitannya dengan ERP yang saya buat ini ERP kami membuat sendiri juga Teh. Gitu. Jadi membuat ERP karena sekarang ini sudah cloud based, sudah 4.0, kami buat ERP-nya ini basisnya adalah cloud. Jadi nyimpen datanya itu ada di cloud anywhere anytime kayak Teh ini meskipun ada di luar negeri bisa tahu penjualan hari ini berapa, bisa tahu stok hari ini berapa, laba rugi berapa, yang seperti itu. Jadi sama kita juga membuat ini semua tujuannya adalah memang untuk memudahkan teman-teman UKM melakukan proses administrasi itu tadi. Nggak dicatat di buku, udah langsung masuk komputer. Nih 5 menit saya akan share sedikit tentang ini, tentang Office Central ini. Ini jadi seperti ini Teh. Bentar ya. Oke. Ya, sorry, salah. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan semua, tinggal masuk aja dalam sistem. Oke. Masuk aja dalam sistem, ini bisa akses laptop, smartphone dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini tampilannya kalau dari laptop, ini ada HRD, lalu ini ada payroll-nya, ini akuntansinya, ini finance-nya, ini penjualannya gitu ya, penjualannya, ini pengkasirannya dan ini procurement-nya atau pembelian-pembeliannya semuanya ada dalam satu sistem. Jadi nanti kalau kawan-kawan termasuk TN juga kepengen tahu stoknya, kepengen tahu laba ruginya, kepengen tahu siapa aja yang beli hari ini itu simple aja pakai
Office Central di sini. Gitu. Terus klien-kliennya siapa aja yang sudah pernah beli. Nah, no matter what happen gitu ya. Yang penting tersambung dengan internet, yang penting kita punya komputer, penting kita smartphone ada, itu bisa diakses di sini. Simple aja. Ini kalau Office Central, semuanya udah dalam satu sistem. Nah, terus kalau apa namanya soal harganya, nah ini Teteh TN ini nge-share gitu ya, kawan-kawan bisa langsung engage di sini ke www.tekaf.id, www.idcutkulit.com gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu ini untuk kami sendiri Office Central nih, ini Office Central untuk Indonesia. Jadi Office Central itu ada di Indonesia, Malaysia dan India teh. Oke, makanya semalam saya sempat singgung India gitu ya. India. Nah, harganya sendiri itu affordable, sesuai dengan kebutuhan. Ini harganya ada yang 300.000, ada yang 150.000, 30.000 sampai 10.000. Oke. Lalu siapa aja klien-kliennya? Nih, ada Kertajaya. Kertajaya ini perusahaan outsourcing. Artatel ini telekomunikasi, ada Trusur ini untuk penyaring udara. Fadafood ini UKM teh, Fadafood ini UKM tapi sudah jadi importir makanan-makanan Timur Tengah gitu. KBL di sini itu distributor untuk pompa-pompa air dari Jerman gitu. Nah ini Bianti gitu. Teteh udah familiar banget juga sama Bianti. Oke. Lalu ini Krese ini untuk BPR. Ini Ikatan Motor Indonesia, Sawangan Green Park ini perusahaan properti perumahan. Kementerian Perindustrian sendiri kami beberapa kali gitu ya menjadi mentor di sana untuk para UKM yang menggunakan sistem implementasi 4.0 di bisnisnya. Indonesia Exim Bank pun seperti itu. Jadi kami memberikan pelatihan di sana bersama teman-teman Exim Bank collaboration gitu untuk train UKM-UKM yang memiliki engagement dengan Exim Bank yang akan melakukan kegiatan ekspor gitu. Lalu ini Urun Bangun Negeri Fintech. Oke, ini Perikanan Nusantara. Oke, perusahaan BUMN yang menggunakan absensi pada waktu itu karena karyawannya banyak jadi menggunakan absensi di Office Central. Karena Office Central absensinya bisa menggunakan smartphone, check in, check out, check in, check out. Simple. Ini Bahrul Maghfiro ini Nurul Iman. Nurul Iman ini menggunakan finance-nya untuk administrasi keuangan internal di pondok pesantrennya. Lalu ini Bahrul Maghfiro ini menggunakan untuk sama accounting dan CRM-nya. CRM ini modul penjualan. Nah, ini kantor kami teh. Kantornya unyil aja teh, ada di seberangnya Pullman situ. Ada di lantai 31, lantai 41, The Plaza Office Tower. Workshopnya ada di Ciputat. Makanya kemarin Teteh ngomong Ciputat, saya excited banget, pengen nyamperin aja gitu kan. Apalagi Teteh stay di Lebak Bulus, pengen buru-buru ke sana. Oke, teleponnya di 2274085. Nah, kalau telepon saya di sini kawan-kawan di 0822 9849 2299, Mas Wisnu di 0822 9836 6845, Mas Syaiful di 0822 1069 2671. Oke. Saya stop share di sini. Oke. Jadi kawan-kawan seperti itu, sahabat semua seperti itu. Luar biasa sekali gitu ya. Kita bisa kolaborasi. Salah satunya melalui Office Central Community ini gitu. Oke. Teh terima kasih banyak ini waktunya. Ini Pak Ahmad dan Pak Dani, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi kami sudahi dulu perjumpaan kita kali ini. Jadi acara ini kita blast di Facebook dan di YouTube gitu kawan-kawan semua. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu bisa menghubungi kami gitu untuk bisa ditindaklanjuti ke TEN, termasuk TEN tadi sudah men-share gitu ya fanpage
dan websitenya. Kawan-kawan bisa langsung explore di sana. Gitu, alright. Teh, hatur nuwun sangat nih. Ini saya bingung nih, Ya, sama-sama. ngomong sama Teteh nih bahasa Sunda atau bahasa Jawa nih? Luar biasa sekali nih, saya excited. Insya Allah nanti kapan gitu ya saya main ke Indramayu, pastinya COVID udah over ya Teh ya. COVID Iya, sudah over nih, COVID anniversary nih 1 tahun nih di Indonesia nih Teh. iya. Nah itu dia. Jangan sampai barakallahu fi umrik nih buat COVID nih. Bisa tambah lama aja di Indonesia. Oke. Hatur nuhun sangat, thank you so much Teteh berbagi waktunya pada hari ini. Saya tahu Teteh luar biasa banget sibuknya dan untuk mencari waktu yang sekarang ini aja itu luar biasa, tapi komunikasi dengan beliau malam pun dijabanin. Itu Ya, saya salutnya dengan Teteh kita yang satu ini. benar, benar. Oke, Pak Dani dan Pak Ahmad, terima kasih banyak juga kita sudah acara ini. Nah, Teteh sudah stay tune di handphonenya kan karena beliau sibuk gitu ya. Terima kasih banyak. Teh, hatur nuwun sangat Teteh. Ya, Oke, kami sama-sama Mbak Noni. kawan-kawan dari Office Central mengucapkan salam sukses dan terus berkah untuk TN dan timnya di sana. Oke, saya Reski, Noni, Rohmayani bersama Mas Wisnu dan Mas Syeful juga undur diri kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat acara kita pada Ya, hari ini. ya, Amin, amin, amin. makasih. Oke.